Yang pasti saya lega karena akhirnya dari segi hukum bisa tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Kan saya dari awal saya bilang saya akan memperjuangkan apapun hak hidup saya dan hak hidup anak saya tanpa kebohongan. Ya, itu yang saya lakukan di dalam. Saya mau bicara fakta, saya tidak mau bicara kebohongan. Apapun reaksinya ya bagaimana, saya nunggu ini bertahun-tahun gitu. Jadi ya itu yang terjadi di dalam sih tadi. Tadi puncaknya ngebahas apa ya sampai emosi? Ya semua yang dibahas, semua pertanyaan kalian semua dia akui kok. Jadi gini, terakhir kan kami juga masuk, akhirnya kami ketemu hakim mediatornya. Memang itu kebijaksanaan yang luar biasa dari mediator di sini, Bu Hakim, bahwasanya Ibu Hakim hanya mau mendengar langsung. Jadi tanpa ada kami, biar Ibu Hakim bisa tahu bagaimana Ibu Hakim bisa menilai sendiri dan mempertimbangkannya sendiri. Nah, bagi kami itu, kalau ada pun kami di sana, ketika misalkan klien saya emosi dan lain sebagainya, ataupun dari pihak lawan juga emosi, pasti kan ada yang memotong dan lain-lainnya. Nah ini enggak pure, benar-benar kebijaksanaan dari hakim mediator untuk mau bertemu hanya dengan Thalita dan Denis. Dan disitulah akhirnya diputuskan bahwa mediasi gagal. Gitu. Mbak Thalita, maaf kan tadi sempat bahas juga dengan Mas Denis bahwa Mas Denis memang sudah lama tidak tinggal di rumah dan tinggal di apartemen. Mbak Thalita sendiri gimana? Sebenarnya dia tidak tinggal di rumah. Tempat-tempat dia tinggal itu saya tahu. Sampai di tahun 2020 yang di apartemen itu dia pindah 2 kali juga saya tahu. Setelah selesai dari 2 unit itu dia di apartemen yang mana, saya tahu juga gitu. Tapi kan saya tahu ada batasan-batasan yang bisa kita bicarakan, ada yang tidak. Ya saya bilang semuanya tergantung dia. Gitu. Ketika dia berbicara kebenaran, ya saya juga pasti oke, berarti gentle-nya orang. Tapi kalau nggak gentle, dia bohong, ya saya harus buka dong. Saya harus kasih tahu dong segala-galanya yang saya tahu, yang kita tahu, gitu. Jadi ya saya udah gimana ya Mbak, gitu. Saya tahan ini tuh capek. Saya capek lagi dengan kebohongan. Saya capek kalau dia masih beralasan. Saya capek. Gak ada di dunia ini wanita yang mau ada di posisi saya, itu gak akan ada. Tuh. Jadi saya sekian lama orang tahu saya ceria. Saya tutup dalam-dalam semuanya. Masa sampai di ujung juga dia masih mau berkelit? Dia dari banyak tapi, wait. Habis itu saya bilang, kamu bicara jujur dong, saya bilang gitu. Terus dia bilang, akhirnya dia runduk. Terus dia bilang kok sama Ibu Hakim, dia akui kok kesalahannya dia. Yang semua teman-teman pers ini mau tanyakan ke saya, semuanya benar. Itu jawabannya. Jadi kalian tafsirkan sendiri, semuanya benar. Jadi kan saya bilang gitu, saya minta keadilan, saya berdoa sama Allah, saya minta keadilan. Yang saya rasakan ini udah bentuk tidak adil di dalam kehidupan berumah tangga. Jadi itu saya dikuatin nih sama abang saya sendiri, saya dikuatin sama keluarga saya. Memang kan saya bilang jangan main api sama keluarga saya, wong kita keluarga hukum kok, ya kita lakukan semuanya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Jangan lagi berkelit gitu loh, salah gitu, jangan bilang salah tapi gitu. Itu namanya orang ngaku salah tapi nggak ikhlas. Kalau kita yang korban kita disuruh ikhlas, masa yang bikin dosa nggak bisa gitu loh. Jadi tadi mungkin ya di situ gitu puncaknya gitu, ketika saya dengar masih berkelit, ya saya udah nggak bisa lagi untuk nahan gitu. Berarti saat Mbak Thalita menyampaikan seluruh halnya, beliau berkelit gitu. Awalnya berkelit, akhirnya dia mengaku. Mengaku dugaan ada orang ketiga. Iya, KDRT. Iya KDRT fisik. Kan siapa yang wawancara dari kalian pihak sana? Dia bilang gak ada KDRT fisik. Saya lihat tuh tayangannya di mana entah. Ada itu semua. Saya bicara fakta. Tapi kan saya tahu kapan saya harus bicara, kapan tidak saya harus bicara. KDRT-nya kayak gimana, Kak? Oh, KDRT-nya saya dilempar kok pakai handphone ke muka saya sampai berdarah, bibir saya sampai dagu saya, gigi finiran saya sampai patah 2 yang di bagian depan. Itu
Jidat saya nih dijedutin sama dia, sama kepalanya dia sampai berdarah, sampai benjol. Anak saya lagi di pangku pas dia lakukan itu. Dia masih mau bilang nggak ada lagi KDRT fisik. Harus tunggu saya ngomong kayak begini dulu, baru dia mau gitu ngaku. Ada visum kan? Gitu. Gara-gara Itu kejadian sudah dari 2016. Adapun Saksi. nanti bukti-bukti Di lain perkara sebagainya ya. nanti kami akan sampaikan Di di sidang. sidang. gara-garanya apa tuh? berkala kak KDRT-nya? Tidak berkala, tapi saya mengalami perlakuan tidak yang seharusnya itu beberapa kali gitu. Itu pada saat yang sebelah itu apa yang membuat Penyebabnya. Temperamen atau gimana? Iya, temperamen. Karena- Penyebabnya hal kecil yang sebenarnya nggak perlu sampai begitu gitu. bukan karena emang wanita lainnya? Oh, bukan. Orang saya kita lagi habis pergi keluarga gitu kok. Ya, kayak gitu. Jadi kayak ya itu saya udah nantu bertahun-tahun tuh benar gitu ya. Masa saya harus ngomong, saya harus nahan lagi kasih orang pembuat dosa ini bisa bernapas lega sementara saya terengap-engap gitu. Kayak ya gimana sih gitu, keadilan aja lah mbak gitu. Mana pernah sih saya kayak gini cari-cari perhatian, dia iya kali cari-cari perhatian, saya mah enggak. Saya mah apa adanya aja, kerjaan saya tuh kerja, saya jadi ibu, jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, kerja saya banting tulang untuk anak saya. Wong saya yang kerja, saya ngidupin anak saya, dia hidupin kita. Enggak, Berarti nggak ada nafkah? enggak ada. Selama 3 tahun ini. Udah lama banget nggak ada. Sejak kapan Oh, Mbak ada lebih. nafkah, Mbak? Dari awal Dia ke saya pribadi sebagai seorang istri nih mbak ya, nih para wanita, saya tidak pernah mendapat gaji seorang istri, tidak pernah. dari awal. Dia kasih untuk anak saya uang susu popok dah, jadi mau bergaya-gaya dia tuh silahkan. Kalau saya mah nggak perlu deh ngomong-ngomong macem-macem, saya bicara fakta. Kan saya bilang jangan lagi berkelit, kalau sudah berdosa tanggung jawab. Kenapa nggak sempet lapor ke pihak? Saya masih kasih kesempatan, saya masih memaafkan gitu. Sampai akhirnya ketika berkelit ya saya emosi, wajar, saya manusia. Gitu loh, saya manusia. Karena saya bicara benar-benar apa adanya gitu. Kondisi anak mungkin gimana mbak sekarang? Oh dia happy, dia semangatin saya. Semangat ya bunda. Bunda jangan lagi sedih-sedih. Bunda jangan takut. Berarti kakak tahu kelakuan ayahnya seperti itu? Di depan mata dia mbak, saya lagi mangku di dalam mobil. Semua kejadian itu di depan anaknya. Pada saat Menurut kejadian klien anak saya. seperti apa? Oh, Nangis, nggak nangis, dia bingung lihat aku, dia pelukin aku. sempat marah sama ayah. Ya dia juga takut sama ayahnya gitu. Tapi saya sebagai ibu, saya tidak pernah menjelekkan ayahnya kepada anak saya. Saya bilang apapun buruknya dia tetap ayah kamu, Ravelo. Kamu harus respect sama dia. Sakit saya bicara seperti itu. Saya yang ibunya diinjak-injak harga diri saya. Happy-happynya sama orang lain. Yang susahnya gua. Ya Mas, kira-kira rekan-rekan media kurang lebih kan itu kan kita sudah bicarakan semua seperti itu. Nah jadi ya mohon maaf tadi Mbak Talita juga udah sampaikan semuanya, lugas dengan matang dan sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia alami. Adapun halnya nanti akan kami ajukan sebagai bukti dan lain sebagainya, nanti kami lakukan itu di persidangan. Kira-kira demikian. Hah? Tanggal 15 itu masuk dalam pokok perkara. Ya. Kak Talita juga Terima kasih. bakal hadir. Terima kasih, ya. Kak Talita juga. Ya, Oh ini Mbak Talita juga, Mbak Talita juga. kita hadir. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan kesabarannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.